Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di depan kita sudah ada Poco M5. Nah, di video kali ini kita akan unboxing aja dan juga saya bakalan kasih first impression saya soal HP ini. Soalnya HP ini tuh bisa dibilang menarik banget dengan harga 2 jutaan pas. Kalian bisa mendapatkan Helio G99. Tuh, ini nih baru nih namanya upgrade ya. Dan ini beneran HP yang gue suka nih. Dan ini adalah sejati dirinya Poco yang sesungguhnya. Karena dengan harga 2 jutaan bisa dapetin Helio G99, yang dimana Helio G99 itu bisa dapatkan di harga 2,4 jutaan ke atas. Jadi langsung aja kali ya kita unboxing. Singkatnya sih untuk desain dusnya seperti ini nih. Ada tulisan Poco M5 nya doang. Ya sama seperti HP seri sebelumnya yaitu Poco M4 Pro. Nah jadi di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan surat cinta dari Bung Andi nih. Lalu kita mendapatkan buku manual, SIM tray ejector, dan juga silikon bening seperti biasa. Dan juga satu lagi nih sama stiker yang tulisannya Poco kayak gini. Selanjutnya kita mendapatkan unit HP-nya, kabel USB Type-C, dan juga kepala charger dengan output 22,5 watt. Yap, di Poco yang ini masih mendapatkan kepala charger. Cuman Poco yang satu lagi yang ada embel-embelan S-nya itu tidak mendapatkan kepala charger. S artinya sap. So ini dia HP-nya Poco M5. Kalau kita lihat dari segi desain, HP itu bener-bener keren banget menurut saya pribadi. Soalnya dari frame kameranya ini mengingatkan saya dengan salah satu brand HP ternama. Yang lainnya nggak bukan adalah Google Pixel 6 series. Yang dimana kalau kita lihat untuk bump kameranya itu keren ya. Apalagi untuk bagian desain belakangnya itu. Sama halnya dengan Poco M5 ini. Yang kalau kita lihat bagian belakangnya ini polikarbonat. Cuman kalau kita pegang ini teksturnya kayak kulit gitu. Yang menurut saya ini desain khasnya Poco sih. Dan untuk teksturnya juga ini khas banget dari Poco. Dari sejak Poco M3 yang dimana itu menurut saya keren banget desain bagian belakangnya, terutama untuk bahannya ini, dan masih diteruskan sampai desain M5 saat ini yang kalau kita lihat memang kelihatan keren dan gak gampang ninggalin bekas di jari. Buat kelengkapan port bisa dikatakan Poco M5 ini memiliki port yang lengkap banget nih. Di bagian bawah ada lubang speaker, lubang USB Type-C, dan juga ada lubang antena nih. Nah cuman sayangnya untuk speaker HP ini tuh speaker HP ini tuh masih mono. Jadi kalau misalnya kalian berharap HP 2 juta dapat dual storage speaker, mendingan buang-buang aja tuh harapan kalian. Lalu di bagian kiri ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint juga. Terus juga ada tombol volume up and down. Di bagian atas polosan cuman ada ear blaster sama lubang jack 3,5 mm. Di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa nampung triple slot nih. Masalah performa bisa dikatakan memang HP itu menjadi salah satu HP yang paling murah saat ini buat Helio G99. Soalnya dengan harga 2,1 jutaan kembali 1000 alias 2 juta 99 ya kita mendapatkan spesifikasi Helio G99 yang dimana Helio G99 itu ngebut banget kalau menurut saya untuk saat ini buat HP kelas entry level. Buat skor Antutunya aja HP ini tuh dapat di angka 300 ribuan plus yang kalau kita lihat memang untuk skor Antutunya cukup lumayan tinggi nih. Buat variannya sendiri ini adalah varian yang tertinggi yaitu varian 4/128. Memang kekurangan HP ini cuma dari segi varian aja nih, yang cuma punya varian mentoknya yaitu 4/128 aja. Saya kira bakal ada varian 8/128 atau minimal 6/128. Ternyata varian tertingginya yaitu cuma 4/128 aja. Dan buat main game PUBG Mobile sih bisa dikatakan ini bisa ngelibas dengan cukup baik ya, dengan FPS yang bisa dikatakan 40 FPS. Soalnya untuk settingan grafiknya cuma dapat di settingan smooth ultra aja. Terus juga buat kendalanya ya masalah satu aja sih, yaitu giroskop. Lagian kalau menurut saya giroskop buat apa sih? Mayoritas dari kalian juga nggak ada yang pakai giroskop kan? Dan gue pribadi juga kalau main game PUBG Mobile nggak pakai giroskop karena malah pusing main pakai giroskop cuy. Masa kalian gak pusing sih? Jadi udahlah ya, nggak usah dipermasalahkan untuk masalah giroskop. Ada atau enggaknya ya udahlah, terima nasib aja. Harga 2 jutaan mau dapat giroskop, coba lu aja yang bikin HP deh. Oke, dukungan Androidnya sendiri di sini udah pakai Android 12 dengan dukungan MIUI-nya MIUI 13 seperti biasa. Dan gak cuma dari segi performanya aja, HP ini tuh mempenghuni. Dari segi layar bisa dikatakan HP ini udah cukup lah ya. Walaupun memang panelnya masih pakai panel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Overall udah oke lah kalau menurut gua dengan harga 2 jutaan pakai Helio G99. Layarnya IPS nggak apa-apa. Full HD Plus juga nggak apa-apa. Yang penting refresh rate udah 90 Hz, itu sih yang penting. Kalau masih 60 Hz ya agak sedikit ragu sih buat rekomendasiin ke kalian. Tapi nggak apa-apa. Nggak cuma dari segi performa dan juga layar. Baterainya sendiri HP ini cukup padat yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Ya bisa dikatakan ini udah standar banget lah buat HP kelas 2 jutaan. Karena dengan harga segini udah wajar banget baterai harus 5000 mAh. Tapi kekurangannya cuma satu sih, fast chargingnya masih 18 watt.
Padahal saya berharap 33 watt ya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih, harganya bakalan beda lagi. Ya, balik lagi ke masalah harga lah. Harga segini mau minta banyak, lu aja yang bikin HP mendingan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kamera, yang dimana kameranya ini cukup lumayan menarik nih, karena Disney memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dan dua kameranya ini seperti biasa, depth dan juga makro. Padahal cuma gimmick aja. Enggak, bercanda. Nah, untuk kamera selfie-nya sendiri Disney beresolusi 5 megapiksel seperti biasa ya teman-teman. Dan buat hasil fotonya sih bisa dikatakan ya jangan berharap lebih lah dari Poco M5 ini bisa mendapatkan hasil foto yang bagus, karena dengan harga 2 jutaan udah pas-pasan banget lah buat hasil fotonya. Ya karena memang fokus HP ini tuh bukan dari segi kamera, melainkan dari segi performa dan juga gaming. Jadi buat kalian yang ngincer kamera di HP 2 jutaan agak minim menurut saya, minimal 3 jutaan lah ya. Tapi secara kualitas menurut saya udah cukup lumayan bagus lah buat HP sekelas 2 jutaan, karena bisa bersaing dengan HP-HP yang ada di pasaran juga. Mungkin dibantu dengan prosesornya yaitu MediaTek Helio G99 dan juga kameranya beresolusi 50 megapiksel. Jadi untuk masalah detail masih bisa dipertahankan. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Poco M5 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya sih tidak stabil ya, tapi yang jelas buat hasilnya oke. Menurut gua oke, tapi tidak stabil aja karena tidak ada fitur image stabilization, jadi hasilnya bakalan seperti ini. Tapi so far kalau kita lihat dari segi detail, oke, detailnya cakep sih. Warnanya juga oke. Walaupun kadang-kadang agak sedikit oversaturated. Oke, untuk hasil kamera depannya kurang lebih seperti ini dari Poco M5 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri aja bagus atau enggak ya. Tapi yang jelas dari segi kualitas ini cukup oke sih. Oke, untuk masalah harga buat si Poco M5 ini, buat varian yang 4/64 alias varian terendah itu dibanderol dengan harga 2 juta alias 2,1 jutaan kembali 1000. Dan untuk varian yang 4/128 alias varian tertingginya itu dibanderol dengan harga 2,2 jutaan. Ya lebih tepatnya 2,3 jutaan kembali 1000. Jadi kalau misalnya kalian minat dengan HP ini, mungkin bisa cek link yang ada di deskripsi. Jadi menurut saya dengan spesifikasi dan harga yang diberikan, bisa dikatakan HP ini menjadi salah satu HP rekomendasi saya buat akhir tahun 2022 ini. Soalnya dengan harga 2 jutaan kalian bisa mendapatkan Helio G99 yang dimana belum tentu bisa kalian dapatkan di brand sebelah. Ya bisa dikatakan ini menjadi salah satu HP gaming 2 jutaan dengan Helio G99. Ya jawabannya ini aja. Tapi permasalahannya cuma satu nih, yaitu variannya. Nggak ada varian yang 8/128 atau 6/128. Itu sih minus dari HP ini. Menurut saya RAM 4GB itu agak sedikit ekstrim dan juga agak sedikit nanggung aja gitu buat dipakai di tahun 2022 ini, apalagi di 2023 mendatang nantinya. Itu notif dari siapa, berisik banget ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian ngincer performa dan jarang banget buka tab aplikasi secara banyak ya, alias secara berurutan dalam waktu yang sama, ya HP ini jawaban yang paling tepat. So, itu aja video kali ini mengenai quick review dari Poco M5. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman kita. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya lumayan lah. Nggak buruk kayak kakaknya yang ada embel-embel es. Pakai nggak ada charger lagi, ini untung masih ada charger.